yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah masuk pada hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh senantiasa dekat denganmu melalui pujian dan ibadah kami. Kini kami mau mendengar sebagian dari firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan perenungannya. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, bimbingan dari Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti akan kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca dan renungkan. Sehingga firman Tuhan ini dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup beriman kami kepadamu setiap waktu. Urapi dan kuduskanlah hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sedia untuk mendengarkan. Amin. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu di kitab Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6. Dengan tema karya Allah bagi mereka yang lemah. Kitab Keluaran pasal 21 menggambarkan suasana kehidupan umat Israel yang baru saja lepas dari perbudakan di Mesir. Bagian bacaan kita merupakan firman yang Tuhan sampaikan melalui Musa, yang berisi tentang ketetapan untuk menghormati Tuhan dengan perilaku mereka terhadap orang lain secara baik, jujur, dan adil. Orang lain yang disebut di sini ialah budak-budak yang akan mereka miliki kelak ketika mereka hidup dalam kelimpahan. Pada masa itu perbudakan adalah sudah lazim dan dapat diterima secara luas. Namun Tuhan melihat sistem yang berlangsung tidak seturut dengan kehendaknya, sehingga ketetapan ini memperlihatkan satu prinsip kemanusiaan yang berbelas kasih dalam budaya perbudakan. Budak-budak yang dimaksud ialah sesama orang Ibrani yang hidupnya sulit, sehingga mereka mesti menjadikan tenaganya sebagai jasa yang dipekerjakan untuk melunasi hutang mereka. Umat Israel diingatkan untuk berlaku manusiawi kepada mereka. Dengan memperlakukan mereka secara manusiawi, maka umat menjaga ketetapan Tuhan ini. Apa ketetapan-ketetapannya? Yang pertama, para budak haruslah bekerja 6 tahun lamanya. Namun pada tahun ke-7, ia harus dibebaskan tanpa ikatan apapun sebagai orang merdeka. Yang kedua, para budak itu berhak membawa apa saja yang menjadi kepunyaannya di masa budak itu bekerja. Tetapi tidak boleh membawa barang-barang yang bukan miliknya. Dan yang ketiga, jika budak mencintai pekerjaannya, sehingga budak itu sangatlah giat bekerja dan memberi keuntungan kepada tuannya, maka para budak diperkenankan untuk memilih mengabdi selamanya kepada tuannya. Untuk hal ini ada pengaturan yang khusus. Di ayat 6 dikatakan, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, yaitu ke depan misbah, untuk mengucapkan sumpah. Lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu. Budak itu berdiri untuk memperlihatkan keinginannya menjadi anggota di rumah yang tetap di tuannya. Dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Menusuk telinga adalah simbol ketaatan. Ini adalah merupakan komitmen seumur hidup. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidupnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pengaturan ini telah mengarah kepada komitmen dari tuannya untuk memberikan apa yang menjadi tanggung jawab
terhadap budaknya di hadapan Tuhan ketika telah memutuskan untuk bekerja seumur hidup. Ketetapan akan hal ini kembali menegaskan belas kasih Tuhan di dalam kehidupan umatnya. Setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena status yang sama itu, maka perbedaan-perbedaan yang ada di dunia perlu direspon dengan penuh kasih, sehingga bukan penindasan yang terjadi tetapi pemberdayaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita kali ini mengangkat hubungan dengan kaum lemah. Pada pasal sebelumnya, yaitu pasal 20, disampaikan tentang ke-10 firman Tuhan dengan perantaraan Musa. Peraturan dapat dianggap sebagai penjabaran ke-10 firman, khususnya di sini menyangkut sesama manusia, yang berawal pada firman kelima dan berakhir pada firman ke-10. Bagian itu berhubungan dengan sesama manusia. Di kitab Imamat, pasal 19 ayat 17-18, tertera rumusan tentang sikap terhadap sesama manusia, yang kalimat akhirnya berbunyi demikian: kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Ini di ayat yang ke-18 di pasal 19 di kitab Imamat. Kalimat singkat yang mengandung perintah ini disebut Tuhan Yesus sebagai hukum kedua, yang sederajat dan terkait dengan hukum pertama, seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya, perjanjian lama tergantung kepada kedua hukum itu. Jadi, kedua hukum itu bersifat asasi, dan itu diberlakukan sampai lenyapnya langit dan bumi. Dan Tuhan tidak akan meniadakannya, melainkan menggenapinya. Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kaum yang lemah itu dirinci bagaikan kitab undang-undang hukum pidana, yang menjelaskan perbuatan pidananya, kemudian pengenaan hukumannya. Dalam kata-kata janganlah dan haruslah tersirat perintah yang harus ditaati. Siapa yang melanggar akan menerima sanksi Tuhan, walaupun kalimatnya lunak. Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkan, sebab aku ini pengasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di situ terungkap kenyataan bahwa dalam hidup bersama ada selalu orang-orang yang tidak hidup layak, yang miskin atau yang terpuruk. Siapapun dari umat Tuhan tidak diperkenankan bertindak sewenang-wenang, menindas ataupun memeras sesama. Entah itu orang asing, janda atau yatim, atau orang miskin sekalipun. Diingatkan bahwa umat pernah mengalami penindasan sebagai orang asing ketika diperbudak di tanah Mesir. Apa yang tertera dalam Nats mengungkapkan keadaan masyarakat saat itu, keadaan masyarakat tempo dulu. Kita hidup sekarang ini dalam alam demokrasi, dengan tanda kutip berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pada alinea pertama tertera kalimat bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jemaat Tuhan, firman Tuhan kali ini memberi pesan atau mengingatkan kita bahwa kehidupan ini ada orang-orang yang menjalani pekerjaan yang dipandang sebelah mata oleh sekelompok orang, oleh segelintir masyarakat. Padahal pekerjaan itu baik dan pekerjaan itu mendatangkan berkat
dalam hidup mereka. Misalnya, seorang buruh kasar, seorang buruh lepas, kuli bangunan, ataupun asisten rumah tangga. Kita diingatkan untuk tidak memiliki pandangan yang sama dengan segelintir masyarakat, dengan sekelompok orang yang memandang sebelah mata. Sebagai orang percaya yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita perlu melihat dan juga menghargai mereka, apa yang mereka kerjakan, karena disitulah curahan berkat Tuhan mengalir bagi mereka. Jika di dalam kehidupan ini setiap kita ada yang memperkerjakan mereka di tempat kita, di rumah kita, kita diingatkan untuk memikirkan kemandirian hidup mereka selanjutnya sebagai bentuk penghargaan kita atas jasa mereka, sehingga kita benar-benar mempekerjakan mereka dan bukan sedang memperbudak atau mengeksploitasi mereka. Karenanya, janganlah kita hanya berpikir untuk keuntungan diri sendiri, tetapi juga orang yang bekerja dengan kita perlu kita pikirkan. Mungkin kita dapat membantu dengan membiayai mereka dengan kursus-kursus ataupun keterampilan-keterampilan, atau memberikan sumbangan modal untuk berwirausaha mereka sendiri. Tentu saja kita melakukannya dalam hormat akan ketetapan Tuhan, sehingga kita perlu imani bahwa hal-hal yang kita lakukan semua demi kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan pagi ini patut kita renungkan bersama, bahwa apa yang diungkapkan dalam nats berkaitan dengan kehidupan bersama saat ini, di mana Tuhan sangat berperan dalam kehidupan umat, karena karya Allah nyata bagi mereka yang lemah. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Jemaat, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar. Mari kita berdoa. Ungkapan syukur yang boleh kami naikkan kepadamu ya Allah, pada pagi hari ini Engkau boleh melawat kami melalui sapaan firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami untuk senantiasa hidup dalam ketetapan-ketetapan-Mu, sehingga apa yang kami lakukan semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin.